Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih saya terharu begini semua. Wow. Jangan cengeng. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Inung Baraya karena alhamdulillah tahun ini kita punya Inung Baraya buat Bunda Ratna yang selalu memberikan support, memberikan semangat untuk Baraya. Saya terima kasih. Lalu jangan. Terharu, saya benar-benar terharu. Oke, lalu yang kedua, buat yang terhormat para tamu undangan dari GSB yang selalu bersinergi dengan Baraya. Ya, GSB is the best buat Baraya. Terima kasih banyak. Baraya tidak bisa memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, hanya disimpan di dalam hati Baraya saja. Itu lalu buat pluralis, sebagai tokoh dari pluralis, Tung Budi, saya terima kasih atas kehadirannya karena ya tidak semua komunitas saya undang karena ada keterbatasan, entah itu keterbatasan mengenai finansial, terutama keterbatasan ya. Saya ingin mengundang yang dekat-dekat dengan Baraya, itu aja. Terima kasih banyak ya. Lalu yang terakhir, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada warga Baraya semua yang saya banggakan. Baraya! Terima kasih. Betul-betul saya banggakan Baraya, meskipun saya paham betul kurang lebih sekitar 30% anggota Baraya yang mempunyai jiwa-jiwa Baraya yang hadir di sini. Beliau adalah Barayanya sudah melekat di dalam jiwanya. Terima kasih. Ya, di sisi lain ya sudahlah prihatin, memang agak prihatin karena 30% yang hadir di sini, 70% lagi di luar sana. Ya tentunya dengan aktivitas yang lain ya itu saya memaklumi juga. Itu terima kasih. Sedikit saya ingin bercerita kenapa Baraya masih berdiri sampai saat ini yang keempat tahun ya. Itu Baraya tidak mudah. Baraya a have long story. Baraya punya cerita panjang gitu ya. Maju mundurnya Baraya sampai saat ini Baraya tidak berjalan dengan mulus. Diakui itu setiap tahun selalu ada saja yang berguguran, yang kurang memiliki jiwa Barayanya gugur di tengah jalan. Tapi ya tidak masalah. Yang jelas ya satu tujuan Baraya adalah Baraya selalu experiential learning, selalu belajar dari pengalaman, selalu belajar dari keadaan, selalu belajar dari kejadian. Dan di situ karena Baraya paham betul, Baraya bangkit itu untuk Baraya jatuh itu untuk bangkit. Di situ saya paham betul soal itu. Jadi kenapa Baraya masih bisa berdiri sampai sekarang meskipun banyak sekali benturan. Dulu Baraya pertama, jilid pertama adem-adem saja meskipun ada riak-riak. Baraya jilid kedua bukan lagi riak-riak di internal Baraya, tapi eksternal pun ada. Bahkan mungkin di eksternal sampai saya sendiri kena getahnya, kena dampratnya. Ya, saya masih ingat apa yang warga Baraya pernah cerita ke saya bahwa ketumnya Baraya itu sudah pernah melarikan uang rompi 4 juta. Segitunya saya difitnah Baraya, tapi it's okay, tidak masalah buat saya karena Baraya betul
Saya betul bahwa semakin kita berada di puncak, semakin hembusan angin itu akan menempa lebih kuat. Baraya betul itu. Baraya paham betul itu. Nah, jadi Baraya lewat saja soal hal yang kayak gitu. Yang mengaku-ngaku itu tidak masalah. Yang paling sulit adalah problemnya di internal. Itu ya, meskipun sebetulnya ya kebetulan di sini tidak ada Maksim. Kalau ada Maksim saya tembak langsung. Soalnya ya awal dari permasalahan internal itu adalah dari adanya permasalahan-permasalahan di aplikasi Maksim. Aplikasi Maksim banyak bermasalah sehingga timbullah ada dua kubu itu berada di pengurus, bukan warga. Kalau warga mungkin enggan untuk berbicara, tapi ada di pengurus. Yang lain, kubu yang lain bahwa Maksim Baraya ini harus berubah haluan, berubah ideologi menjadi Indri, gitu kan. Tapi ya bagaimanapun juga, karena Baraya ini berdiri bersanding dengan Maksim, saya pertahankan itu. Yang akhirnya ya kubu yang lain lewat, karena ya saya mempertahankan Maksim. Nah itu sampai segitunya saya mempertahankan Maksim. Sayangnya tidak ada perwakilan dari Maksim. Kalau ada perwakilan dari Maksim, agak kecemes juga mungkin dia dengan kata-kata saya. Lalu berikutnya di era berikutnya masih urusan internal, masih urusan masih urusan internal. Jadi urusan internal ini tidak bosan-bosannya menimpa Baraya. Tapi yaitu tadi apa yang saya katakan, bahwa Baraya sampai saat ini kenapa masih berdiri? Pertama, Baraya punya dasar. Baraya dulu waktu Baraya ini tercipta, adanya Baraya punya landasan. Apa landasannya Baraya? Satu, landasan Baraya adalah siapapun yang masuk ke Baraya tanamkan, nyamankan. Karena dengan kata-kata nyamankan ini, setidak-tidaknya logika saya berpikir adalah suatu kelemahannya manusia adalah disentuh egonya. Dengan cara apa? Pengakuan. Butuh pengakuan. Nah, dengan cara menyamankan ini, kita Baraya secara tidak langsung mengakui kedudukan warga Baraya yang baru. Padahal dia baru tapi berbaur. Itu, dan itu nyamankan landasan dari Baraya itu. Kenapa makanya Baraya bisa berdiri? Dan kedua, tidak hanya sekedar landasan saja, itu perlu diketahui oleh warga Baraya khususnya. Nanti ke depan pegang itu, meskipun di samping itu nanti saya kasih password untuk Baraya, karena belum tentu saya masih bisa berdiri di sini. Setelah landasan saya perkuat, Baraya ditopang oleh 3 pilar plus. Itu yang membuat Baraya bisa bertahan sampai saat ini. Baraya ditopang oleh 3 pilar plus. Apa 3 pilar plus itu? Baraya cukup jenius ya. Baraya ambil dari Pancasila yang kedua. Apa? Kemanusiaan, keadilan, dan apa? Kemanusiaan, persatuan, keadilan dan persatuan itu ya. Plusnya apa? Musyawarah dan mufakat. Itu yang Baraya yang menopang tubuh Baraya sehingga sampai kuat sampai saat ini. Dan semuanya sudah direalisasikan oleh Baraya. Kemanusiaan, Baraya sudah menciptakan mensosialisasikan, merealisasikan kemanusiaan. Salah satu contoh, Baraya sudah memberikan sumbangsinya pada saat Cianjur terjadi bencana. Baraya menyumbang sumbangsikan. Kalau untuk warga Baraya sendiri, keluarga Baraya sendiri, itu sudah pasti. Itu menurut saya. Keadilan, Baraya tidak pernah memihak ke siapa-siapa. Untuk warga Baraya sendiri, Baraya tidak pernah memihak ke siapa-siapa. Jadi siapapun yang mempunyai jiwa Baraya, loyal terhadap Baraya, itu yang diambil. Lalu persatuan, ya memang Baraya harus dipertahankan mengenai persatuan ini. Ya. Lalu permusyawaratan dan mufakat, setiap ambil keputusan, setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh Baraya itu melalui permusyawaratan dan mufakat. Jadi hasil mufakat, bukan hasil instruksi dari saya sendiri. Saya nggak mau punya dan tidak ada di dalam kamus saya untuk menjadi seorang yang diktator, otoriter dan idealis. Jadi selalu saya memberikan musyawarah dulu setiap ada kejadian, setiap ada yang mau diputuskan, selalu musyawarah dulu. Itu yang saya ambil dari mufakat itu. Jadi kalau seandainya ada kebijakan yang keluarga Baraya lakukan, jalankan, itu bukan kebijakan dari saya, tapi itu kebijakan hasil dari digodok di semua para pengurus, semua warga untuk mengambil mufakat bersama. Itu yang ada di tubuh Baraya, ya. Jadi saya mohon, saya singkat saja, saya mohon untuk warga Baraya ke depan, ya, pertahankan jiwa-jiwa Barayanya, pertahankan loyalitasnya, pertahankan persatuan dan kesatuannya. Kenapa? Karena ya 2026 ini Baraya harus lebih sukses lagi, itu ya. Itu yang saya harapkan, itu yang Baraya harapkan. Baraya 2026 menyongsong 2026 harus sukses lagi. Ya, Baraya mengakui sampai saat ini Baraya selalu stagnan, dari tahun ke tahun stagnan, maju tidak, mundur tidak, ya berjalan di tempat. Nah, 2026 ini diharapkan maju. Kenapa? Ya, karena 2026 ini Baraya banyak sekali program, di antaranya ya dalam waktu dekat kita ada program dalam menghadapi Idul Fitri. Itu kita ada program ya semacam pasar murah atau apa. Nah itu. Lalu adanya Baraya ini, Baraya sampai berdiri di sini. Baraya tidak pernah memikirkan soal Baraya ini ingin dikenal. Baraya nggak memikirkan soal itu. Dan Baraya tidak pernah memikirkan ingin dikenal dan ingin terkenal. Baraya nggak memikirkan itu, ya. Ingat itu. Baraya nggak pernah memikirkan ingin dikenal atau terkenal. Tapi apa? Yang Baraya pikirkan adalah kemanusiaan, memanusiakan manusia. Kenapa bisa begitu? Kenapa itu? Karena itu tujuan pertama Baraya, sesuai dengan visi misinya Baraya dulu, ya. Membantu sesama, menolong sesama, semampunya Baraya. Itu yang Baraya harapkan ke depan, dan itu sudah direalisasikan, itu sudah dijalankan oleh Baraya selama ini, memanusiakan manusia. Kenapa? Salah satu contoh, ya, memanusiakan manusia. Baraya menginstruksikan salah satu contoh. Ini contoh-contoh ini, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baraya menginstruksikan waktu dulu, tolong kalau ketemu di jalan kasih klakson dengan sesama driver. Jadi itu mengasih klakson tersebut adalah apa? Itu sebagai tata krama sopan santun, adabnya Baraya di situ, memanusiakan manusia. Itu menghormati orang, bukan kita ingin dihormati, kita menghormati orang dulu, seperti gitu. Dan tentunya yang lain-lain, ya, yang sifatnya sosial. Itu jadi sampai saat ini Baraya seperti begitu dan akan terus seperti begitu. Siapapun nanti, ini terakhirnya, statement saya terakhir, siapapun nanti yang berdiri di depan ini setelah saya di 2026, siapapun nanti, tolong pegang sebuah password Baraya. Siapapun nanti, saya akan berikan passwordnya untuk Baraya. Siapapun nanti, apa itu passwordnya? Kalau kita ingin menang, kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat, kita harus bersatu. Kalau kita ingin bersatu, kita harus bersilaturahmi. Silaturahmi ini yang paling antal. Silaturahmi ini yang paling kuat. Silaturahmi ini yang paling antal. Tidak satupun tali yang bisa memutus selain tali silaturahmi. Pegang itu baik-baik. Itu password buat Baraya, ya. Terima kasih. Selalu semangat buat Baraya dan selamat hari ulang tahun Baraya yang keempat. Semoga Baraya ke depan lebih solid, lebih loyal, lebih eksis lagi, lebih ya bertanggung jawab. Ada para pengurusnya lebih bertanggung jawab dengan job desk-nya masing-masing. Itu yang Baraya harapkan. Terima kasih.
Sampai di sini dulu statement saya. Meskipun banyak yang harus saya katakan, tapi ya saya benar-benar terharu banget. Apa dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.